Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran pengantar pengelolaan keuangan negara dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai pelaksanaan belanja negara. Materi telah disusun oleh sahabat saya yaitu Saudara Diani Sugiri dan saya update sesuai dengan kondisi terkini. Ada 3 materi utama yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah dasar hukum dan sedikit mengenai pendahuluan, apa itu belanja negara, dan kemudian yang kedua siapa saja yang dimaksud dengan pejabat-pejabat perbendaharaan. Dan kemudian yang ketiga, bagaimanakah proses pelaksanaan belanja itu sendiri, khususnya di lingkungan pemerintah pusat. Di dalam pembahasan kali ini kita tidak membahas pelaksanaan belanja pada pemerintah daerah. Ini adalah beberapa dasar hukum yang relevan. Video ini dibuat di tahun 2022 dan ini adalah peraturan-peraturan yang relevan di tahun ini. Sehingga di tahun-tahun yang akan datang mungkin saja beberapa peraturan tersebut, diubah, termasuk mungkin undang-undang perbendaharaan negara yang usianya hampir ya, jadi hampir mendekati tahun ke-20. Jadi tahun ini adalah tahun ke-18, dari undang-undang perbendaharaan negara. Sudah cukup, lama undang-undang ini, mungkin saja sudah saatnya perlu dilakukan, revisi. Kemudian PP 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN yang sudah diubah dengan PP nomor 50 tahun 2018. Di sini dengan kata diubah ya. Ya, diubah itu biasanya ada beberapa pasal yang, berubah, bukan digantikan. Kalau digantikan berarti diganti total dengan peraturan yang baru. Kemudian ada PMK 190, PMK 02 tahun 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Nah, ini adalah, peraturan teknis ya. Kemudian PMK 102 tahun 2018 tentang klasifikasi anggaran. Di mana PMK ini juga telah diubah dengan PMK 187 tahun 2019 tentang hal yang sama yaitu klasifikasi anggaran. Paling tidak 4 peraturan inilah, jadi 4, dasar hukum inilah yang bisa Anda gunakan ketika Anda ingin memahami apa yang dimaksud dengan pelaksanaan belanja negara. Inilah gambaran umum ya mengenai pelaksanaan belanja negara, di mana di pasal 29 dari Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang 17 tahun 2003 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN dan juga pelaksanaan APBD, jadi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat (APBN) maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk APBD, ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbendaharaan negara. Dengan demikian kita bisa melihat hubungan antara Undang-Undang 17 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang 17 2023 dan, Nomor 1 Tahun 2024. Di mana kalau Anda perhatikan di sini bahwa Undang-Undang Perbendaharaan khusus mengatur mengenai pelaksanaan APBN dan APBD. Sementara Undang-Undang 17 2023 sebagai payung hukum yang paling besar ya kalau kita bicara tentang pengelolaan keuangan negara. Di mana di sana disebutkan di Undang-Undang Perbendaharaan ini mengatur ketentuan-ketentuan di bidang perbendaharaan negara. Apa saja bidang-bidang perbendaharaan cukup banyak ya, cukup banyak. Mungkin di lain kesempatan saya akan bahas tentang manajemen perbendaharaan negara ya. Di mana, ketentuan-ketentuan tadi sesuai dengan tuntutan perkembangan saat itu ya di tahun 2024 yang dipandang karena undang-undang ini belum berubah sampai saat ini, maka kondisi di tahun 2023, 2024 tersebut masih, relevan untuk digunakan hingga saat ini. Ya, baik dari sisi perkembangan demokratisasi atau demokrasi yang ada di Indonesia, kemudian perekonomian, ekonomi, dan juga teknologi informasi. Di sini disebutnya dengan teknologi modern, saat ini kita menyebutnya dengan istilah teknologi informasi.
Sekedar informasi bahwa kedua undang-undang ini, jadi baik Undang-Undang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Perbendaharaan, menggantikan Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia yang usianya cukup lama. Bahkan undang-undang tersebut sudah ada di zaman kolonial Belanda. Ya, Anda bisa lihat kita pernah punya yang namanya ICW, ya, ICW, ya, Indische Contabiliteitswet. Ya, ini bahasa Belanda. Mohon maaf kalau salah spelling ya. Jadi, biasa dikenal dengan istilah ICW, di mana ICW ini sudah ada di tahun 2025 atau di era penjajahan Belanda. Pihak kolonial Belanda sudah menetapkan satu peraturan di bidang perbendaharaan di Indonesia yang kita gunakan. Sampai kapan? Ya sampai diundangkannya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan. Ya Anda bisa bayangkan ya bahwa ICW ini berlangsung hampir 80 tahun. Ya digunakan di Indonesia, baik di Orde Lama ketika kita baru merdeka, bahkan sampai di era atau Orde Transformasi, ya. Memang ICW ini pernah, diubah ya dengan undang-undang, kita sendiri, Undang-Undang tahun 68 ya nomor 9 tahun 68 tentang perbendaharaan Indonesia, namun isinya, tidak signifikan ya perubahan. Jadi isinya lebih banyak mengarah kepada pendekatan ICW itu sendiri. Nah, dengan berlakunya Undang-Undang 17 dan Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, ICW dinyatakan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan, proses pengelolaan keuangan negara yang ada di, negara kita. Khususnya yang terkait dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan juga teknologi. Ini adalah beberapa alasan ya, banyak sekali alasan diundangkannya Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara ini. Ingat ya ada 3 paket undang-undang di bidang, pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang 17, Undang-Undang Nomor 1, dan satu lagi Undang-Undang Nomor 15 ya tentang pertanggungjawaban. Nah, 3 paket undang-undang inilah yang memang, dimunculkan di era, reformasi untuk menggantikan undang-undang lama, bahkan undang-undang pendidikan Belanda yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi pada saat itu. Kita masuk ke materi yang kedua mengenai pejabat perbendaharaan. Apa yang dimaksud dengan pejabat perbendaharaan dan siapa saja sih yang dimaksud dengan pejabat perbendaharaan? Pada hakikatnya pejabat perbendaharaan ini dibagi ke dalam 2 kelompok, ya ada 2 klaster. Satu kelompok atau satu pihak melaksanakan kewenangan administrasi, ada yang disebut dengan kewenangan administratif. Kemudian kelompok yang lain atau pihak lain melaksanakan kewenangan perbendaharaan itu sendiri. Atau dengan kata lain di Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara khususnya, 2 kewenangan ini sudah dipisahkan secara tegas. Jadi siapa yang melaksanakan kewenangan administrasi dan siapa yang melaksanakan kewenangan perbendaharaan sudah dipisahkan secara tegas. Mengapa saya katakan demikian? Karena di ICW kewenangan ini saling tumpang tindih ya. Anda bisa mencari berbagai literatur tentang pelaksanaan perbendaharaan di era ICW. Saya kira di internet banyak sekali di mana antara kewenangan administrasi dan perbendaharaan khususnya yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada saat itu disebut dengan Departemen Keuangan itu saling tumpang tindih. Kementerian Keuangan atau Departemen Keuangan pada saat itu selain melaksanakan kewenangan perbendaharaan juga melaksanakan kewenangan administratif. Nah, saat ini kedua kewenangan ini sudah dipisahkan secara tegas. Ini adalah pejabat-pejabat perbendaharaan ya, khususnya yang ada di lingkungan pemerintah pusat. Bagaimana dengan di pemerintah daerah? Pada hakikatnya sama ya, karena pengelolaan keuangan baik di pemerintah pusat ataupun di pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah tingkat 2 ya, sebenarnya masuk provinsi ya, provinsi maupun tingkat 2, kabupaten kota pada prinsipnya sama. Nah, mari kita lihat yang ada di lingkungan pemerintah pusat. Yang pertama ada yang disebut dengan PA. PA itu adalah pengguna anggaran. Siapa pengguna anggaran? Pengguna anggaran adalah mereka yang memang diberikan kewenangan untuk menggunakan anggaran. Siapa? Yaitu menteri
dan pimpinan lembaga. Jadi siapapun yang menjadi menteri, siapapun yang menjadi pimpinan dari sebuah lembaga negara, maka mereka dalam struktur pengelolaan perbendaharaan di Indonesia, mereka disebut dengan pengguna anggaran. Kemudian yang kedua adalah bendahara umum negara atau yang kita singkat dengan BUN. Ini istilah BUN ini sudah kita singgung berkali-kali di materi sebelumnya. Siapa? Hanya satu di negara kita, yaitu Menteri Keuangan. Ya, jadi Menteri Keuangan adalah bendahara umum negara. Sehingga memang Menteri Keuangan inilah jabatan yang sangat strategis karena memiliki beberapa jabatan, beberapa fungsi. Menteri Keuangan bisa sebagai PA karena beliau memimpin sebuah kementerian, sama seperti halnya menteri-menteri yang lain. Yang kedua, Menteri Keuangan juga selaku Chief Financial Officer sebagai manajer keuangan negara Republik Indonesia, dan kemudian yang ketiga juga berfungsi sebagai bendahara. Kita sebut dengan bendahara umum negara. Nah, sehingga dari sini Anda bisa membayangkan ya, kata bendahara ini kan di dalam konteks kepala kita biasalah orang yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan uang gitu ya. Meskipun bendahara itu sebenarnya ada bendahara uang, ada bendahara barang. Meskipun untuk saat ini istilah bendahara barang tidak digunakan lagi ya. Jadi saat ini konteks bendahara itu lebih mengarah kepada pengelolaan uang, di mana fungsinya ya biasanya menyimpan, mengeluarkan dan sebagainya. Nah, kurang lebih sama, ini secara sederhana, kurang lebih sama fungsi dari bendahara umum negara adalah seperti itu. Mereka menyimpan uang, tugasnya menyimpan uang dan kemudian menyalurkan uang tadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, pejabat pemerintahan ketiga adalah bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Jadi ada dua bendahara di sini. Yang pertama terkait dengan penerimaan uang negara, yang kedua terkait dengan pengeluaran uang negara. Nah, pertanyaannya mungkin adalah mengapa kok dua jenis penerimaan, dua jenis bendahara ini, kegiatan penerimaan dan pengeluaran harus dipisahkan. Nah, ini menyangkut sistem pengendalian manajemen yang biasa dikelola di dalam pengelolaan kas atau disebut dengan manajemen kas. Di dalam sistem pengendalian manajemen kas memang diharapkan antara fungsi penerimaan dengan fungsi pengeluaran harus dipisah. Dengan demikian Anda bisa lihat bendahara penerimaan merupakan posisi yang berbeda dengan bendahara pengeluaran. Fungsinya tentu saja berbeda. Penerimaan dia hanya melakukan penerimaan saja, tidak boleh melakukan pengeluaran. Sementara bendahara pengeluaran hanya berfungsi melakukan pengeluaran saja. Ada penerimaan, tapi penerimaan itu nanti melalui bendahara umum negara. Nah, dari 3 pejabat negara ini yang memiliki kewenangan untuk mengkuasakan atau mendelegasikan tugasnya hanya 2 ya, yaitu PA, dia bisa mendelegasikan kewenangannya kepada KPA. K ini singkatan dari kuasa. Jadi dia bisa delegasikan kepada kuasa pengguna anggaran. Bendahara umum juga sama, bendahara umum negara BUN juga bisa memberikan kuasa kepada pihak lain ya. Jadi disebut dengan kuasa BUN. Di mana di daerah kuasa BUN ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN. Bagaimana dengan bendahara penerima dan pengeluaran? Bisa nggak dia mengkuasakan? Jawabannya tidak ya, karena dijabat oleh orang-orang yang diberikan kewenangan. Bahkan pada tingkat tertentu bendahara ini di Undang-Undang Perbendaharaan disebutkan bendahara ini harusnya adalah fungsional atau pejabat fungsional. Ini penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan bendahara penerima dan pengeluaran. Bendahara penerimaan adalah orang atau pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, ya, kemudian menata usahakan dan mempertanggungjawabkan. Jadi tugas dia terima, simpan, setor, tata usaha itu artinya dicatat ya, dan kemudian dipertanggungjawabkan. Terkait dengan apa? Terkait dengan uang pendapatan negara atau uang yang masuk ya, baik berupa pajak maupun non pajak. Non pajak itu disebut dengan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, dalam rangka pelaksana APBN pada kantor atau satuan kerja Kementerian Negara atau lembaga.
Sedangkan bendahara pengeluaran adalah orang atau pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan. Anda lihat di sini sama ya, fungsinya menerima, menyimpan. Lupa ini bendahara pengeluaran kok menerima? Iya, tapi menerimanya dari BUN ya, dari kuasa BUN, tidak menerima dari pihak lain kecuali memang ada pengembalian. Kemudian membayarkan. Nah, bedanya di sini ya, kalau di atas menyetorkan, di sini membayarkan ya, karena memang tugas dari bendahara pengeluaran yang utama itu sebenarnya adalah membayarkan. Tapi jangan lupa ya, di tata usaha kan dilakukan pencatatan, ada pembukuan khusus untuk bendahara ya, jadi bahkan ada pelatihan-pelatihan ya terkait dengan akuntansi bendahara ya, dulu disebutnya dengan pembukuan bendahara, sekarang disebutnya udah akuntansi bendahara, dan kemudian juga mempertanggungjawabkannya dalam bentuk laporan ya, untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada satu kantor atau satuan kerja di lingkungan kementerian negara dan lembaga. Ingat yang kita bahas adalah kondisi yang ada di lingkungan pemerintah pusat. Bagaimana dengan pemerintah daerah? Ya tinggal disesuaikan saja. Prinsipnya ketiga pejabat perbendahara ini juga ada di lingkungan pemerintah daerah. Ini adalah pejabat perbendaharaan berdasarkan PP 45/2003 tentang tata cara pelaksanaan APBN tadi. Ya, tentu saja karena PP ini merupakan petunjuk atau peraturan turunan dari Undang-Undang Perbendaharaan, maka tidak akan berbeda ya. Nah, kalaupun di sini Anda bisa lihat ini lebih lengkap saja ya, jadi dilengkapi. Jadi kalau tadi hanya ada PA, ada BUN gitu ya. Tadi di slide sebelumnya ada PA, ada BUN, kemudian ada bendahara begitu ya. Nah, sekarang di sini dilengkapi. Jadi kalau ingin dibuat lebih detail gitu ya, di lingkungan kementerian dan lembaga akan ada PA, pengguna anggaran, kemudian ada KPA, kuasa pengguna anggaran, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh PA, oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh PA. Jadi kalau PA ini adalah menteri, ya, misalkan di lingkungan kementerian adalah menteri, maka PA ini bisa berupa eselon 1. Sepanjang dia memiliki DIPA tersendiri. Karena KPA ini nanti melekatnya itu ke pemilik DIPA. Kita biasa sebut dengan satker atau satuan kerja. Bisa saja juga di level eselon 2, misalkan di lingkungan kantor wilayah, maka kepala kantor wilayah adalah KPA. Bahkan bisa juga di level eselon 3, misalkan kepala kantor pelayanan, ya, kantor pelayanan pajak misalkan, maka dia selaku kepala satker, dia juga akan otomatis atau biasa disebut dengan ex officio sebagai KPA. Bahkan kalau memang ada satker yang berlevel eselon 4 pun, maka dia juga bisa ditunjuk sebagai KPA. Jadi KPA ini pendekatannya bisa kita lihat dari ada tidaknya DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Apa itu DIPA? Anda bisa cek materi terkait dengan DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Kemudian yang ketiga di sini ada pejabat membuat komitmen atau PPK. Nah, ini terkait dengan kontrak atau perikatan dengan pihak lain. Kita tahu bahwa setiap satuan kerja akan melakukan proses pengadaan atas barang maupun jasa yang dibutuhkan. Nah, di dalam proses pengadaan barang dan jasa atau biasa disingkat dengan PBJ, maka apabila ada kontrak yang harus ditandatangani, kontrak tadi akan ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Apa itu PPK lebih detail nanti kita bahas ya pada saat kita membahas mengenai materi pengadaan barang dan jasa. Kemudian ada pejabat penandatanganan surat perintah membayar. Surat perintah membayar itu disingkat dengan SPM. Nah, sehingga pejabat penandatanganan SPM disingkat juga dengan PPSPM. Ini adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk menandatangani surat perintah membayar. Nah, biasanya ini melekat ya. Ada beberapa kondisi di mana PPSPM ini dilakukan juga oleh PPK. Namun, apabila dalam satu satker tersebut memiliki lebih dari satu PPK, maka biasanya hanya salah satu saja yang akan ditunjuk sebagai pejabat penandatangan SPM. Kemudian ada bendahara penerimaan pengeluaran, ini saya kira sudah clear ya. Nah, di sisi kanan di sini ada Menteri Keuangan selaku BUN juga bisa mendelegasikan kewenangannya kepada
kuasa BUN. Ya, tadi sudah saya sampaikan kuasa BUN di daerah adalah KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Nah, ini adalah hubungan yang lebih konkret ya, Anda bisa lihat dari garis-garis kewenangan tersebut, hubungan antar pejabat perbendaharaan tersebut. Di sini kita bisa lihat tentu saja pimpinan tertinggi negara kita selaku eksekutif, selaku pelaksana kegiatan pemerintahan adalah presiden, di mana presiden memberikan kewenangannya ya untuk menentukan siapa PA, di mana PA itu melekat ya pada satu nomenklatur yang ditetapkan oleh presiden. Jadi ketika presiden membentuk kementerian, presiden membentuk lembaga, ya, jadi ini termasuk menteri, ketua lembaga juga ya, ketua lembaga. Jadi tidak hanya menteri, termasuk ketua lembaga. Maka menteri dan ketua lembaga yang ditetapkan oleh presiden, otomatis dia akan secara ex officio menjadi pengguna anggaran. Nah, kemudian di sisi kiri juga presiden otomatis juga akan menetapkan siapa yang menjadi BUN sesuai dengan Undang-Undang Perbendaharaan. Siapapun yang menjabat sebagai Menteri Keuangan, dialah yang akan ditetapkan sebagai pengelola atau yang melaksanakan kewenangan bendahara umum negara. Dan Anda bisa lihat masing-masing bisa didelegasikan, ada kuasa BUN. Kemudian di sisi kanan juga Anda bisa lihat PA ini bisa didelegasikan kepada kuasa PA. Di mana kuasa PA ini adalah kepala satuan kerja atau satker. Nah, tadi sudah saya sampaikan, kepala satker ini adalah pimpinan sebuah kantor atau satuan kerja yang mengelola DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Nah, di mana Anda bisa lihat baik menteri, di sini ada garis putus ya. Ini juga kepala satker, dia secara ex officio atau secara jabatan otomatis merangkap sebagai PA maupun sebagai kuasa PA. Tentu saja ada surat keputusannya ya. Jadi pendelegasiannya tidak otomatis. Secara formal dia otomatis, tetapi secara administratif harus dituangkan ke dalam surat keputusan. Nah, kemudian kuasa PA ini ya dapat menunjuk ya bendahara, ya ini bisa juga panahnya ke sini ya. Kemudian PPSPM, pejabat penandatangan SPM, surat perintah membayar maupun menunjuk PPK. Jadi menugaskan ya disebutnya PPK, pejabat pembuat komitmen. Nah, hubungan antara bendahara dan kuasa BUN sebenarnya hubungan yang bersifat fungsional. Itulah mengapa di dalam Undang-Undang Perbendaharaan, bendahara ini adalah pejabat fungsional. Sedangkan hubungan antara PPSPM, di sini Anda bisa lihat ada hubungan dengan kuasa BUN, ini adalah hubungan terkait dengan perintah bayar. Karena pada hakikatnya surat perintah membayar atau SPM ini adalah surat perintah yang ditujukan kepada kuasa BUN untuk membayarkan sejumlah tertentu yang ditetapkan di dalam SPM. Nanti kita bahas ya bagaimana mekanisme pencairan dana ya antara PPSPM, PPK dan juga KPPN termasuk bendahara. Ini adalah kewenangan, tanggung jawab formal, tanggung jawab material, dan kewenangan yang dilimpahkan terkait dengan PA, pengguna anggaran. Jadi pengguna anggaran memiliki kewenangan sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Apa saja kewenangannya? Banyak. Ya, ini saya pindahkan slide-nya dulu. Ini adalah kewenangan dari pengguna anggaran ya sesuai yang tertera di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perbendaharaan. Setidaknya ada 10 Anda bisa lihat di sana ya. Menteri pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran dan di sini garis miring pengguna barang. Ya, karena sebenarnya antara PA dan PB ini melekat secara ex officio kepada siapapun yang ditunjuk oleh presiden sebagai menteri atau pimpinan lembaga. Apa itu penggunaan barang? Pengguna barang, itu nanti kalau pas kita membahas materi tentang BMN, barang milik negara, nanti kita akan bahas apa itu pengguna anggaran. Berwenang untuk menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Apa itu dokumen pelaksanaan anggaran? Ya, kalau di pemerintah pusat disebutnya adalah DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Bagaimana prosesnya? Anda bisa cek kembali di materi tentang RKKL dan DIPA. Kemudian yang kedua, berwenang menunjuk
siapa yang ditugaskan sebagai kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang. Yang ketiga, menetapkan siapa saja pejabat yang bertugas untuk melakukan pemungutan penerimaan negara. Ini apa namanya? Ya, bendahara penerimaan. Kemudian menetapkan pejabat yang bertugas untuk melakukan pengelolaan utang dan piutang apabila ada utang dan piutang di lingkungan kementerian atau lembaga yang terkait. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Nah, jadi PA pada hakikatnya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja anggaran negara, di mana kewenangan ini nantinya didelegasikan kepada PPK, pejabat pembuat komitmen. Kemudian menetapkan pejabat yang bertugas untuk menguji dan memerintahkan, atau disebut dengan perintah pembayaran. Ini yang tadi disebut dengan SPM, PPSPM. Kemudian juga berwenang untuk menggunakan barang milik negara, itulah mengapa disebutnya sebagai pengguna barang. Kemudian menetapkan pejabat yang bertugas untuk melakukan pengelolaan barang milik negara, mengawasi pelaksanaan anggaran, dan menyusun menyampaikan laporan keuangan. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi punya kewenangan banyak, tetapi jangan lupa ada laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh setiap kementerian negara dan lembaga. Itu adalah kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh PA, pengguna anggaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara. Kita kembali ke sini lagi. Ini yang tadi pertama ya. Kemudian mengatur lebih lanjut pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, ya otomatis ya. Jadi ada tanggung jawab yang melekat pada seorang PA. Kemudian apa tanggung jawab formal dari pengguna anggaran? Nah, tanggung jawabnya ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 tadi. Ya, jadi ini bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 10 kewenangan yang tadi sudah saya uraikan. Kemudian tanggung jawab materialnya apa? Melakukan penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban anggaran negara. Ingat ya, kita menggunakan performance base. Jadi kita menggunakan manajemen berbasis performance atau kinerja. Penganggarannya juga sudah menggunakan performance based budgeting, maka hasil atau outcome ini akan menjadi tanggung jawab material dari para pengguna anggaran atau PA. Nah, kemudian apa saja kewenangan yang dapat dilimpahkan? Nah, di sini ada penunjukan KPA tadi ya, kuasa pengguna anggaran untuk kegiatan tertentu, di antaranya UB. UB ini urusan bersama. Ini terkait dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini. Kemudian ada TP. TP itu adalah tugas pembantuan ya, yaitu kepada gubernur, bupati, wali kota apabila memang misalkan kementerian ya, ada kementerian yang juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan seluruh atau beberapa provinsi atau seluruh atau beberapa kabupaten dan kota ya, baik dalam bentuk kegiatan urusan bersama maupun kegiatan tugas pembantuan. Nah, apa itu urusan bersama, apa itu tugas pembantuan, termasuk nanti ada dana dekonsentrasi. Ini dibahas di materi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang sekarang sudah ada undang-undang yang terbaru terkait dengan HKPD, ya, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian yang kedua menunjuk KPA untuk tadi dana dekonsentrasi. Nah, dana dekon itu hanya ke provinsi ya. Sementara untuk UB dan TP itu bisa ke gubernur, ke provinsi, ke kabupaten maupun ke kota. Tapi kalau dana dekonsentrasi hanya ke provinsi saja. Kemudian yang ketiga penunjukan pejabat perbendaharaan lainnya ya. Pejabat perbendaharaan lainnya yang dimaksud adalah ya, PPK, kemudian PPSPM, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan seterusnya. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada tanggung jawab Menteri Keuangan sebagai PA. Nah, jadi Menteri Keuangan ingat dia merangkap beberapa jabatan ya. Sebagai kepala kementerian dia juga sebagai PA, sebagai Menteri Keuangan Chief Financial Officer dia sebagai manajer keuangan Republik Indonesia, dan dia juga berfungsi sebagai
Bendahara Umum Negara. Nah, tanggung jawab Menkyu, Menteri Keuangan sebagai PA atas kegiatan yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam kementerian atau lembaga, maka itu akan ditarik. Jadi kalau begini maksudnya. Jadi kalau ada satu kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam tugas-tugas dan fungsi dari sebuah kementerian atau lembaga, maka tugas-tugas tadi itu akan dilimpahkan kepada Menteri Keuangan, ya. Nah, dalam hal kegiatan yang dibayar tadi bukan merupakan TUSI, karena Kementerian Keuangan juga memiliki TUSI, tugas pokok dan fungsi yang spesifik ya. Nah, apabila di luar TUSI-nya, maka Menteri Keuangan hanya bertanggung jawab secara formal saja, sesuai dengan aturan saja. Dengan kata lain, Menteri Keuangan tidak bertanggung jawab secara material. Jadi ingat ya, tadi ada tanggung jawab formal, ada tanggung jawab material. Formal itu tanggung jawab terkait dengan aturan-aturan, sedangkan material tanggung jawab sampai dengan fisik dari produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua dalam hal kegiatan yang dibayar merupakan TUSI. Nah, bagaimana kalau, yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sebagai PA adalah TUSI Kemenkyu, ya otomatis Menteri Keuangan akan bertanggung jawab baik secara formal maupun material sesuai dengan PA-PA yang lain, pengguna-pengguna anggaran yang lain, sama. Jadi nomor 2 ini berlaku umum nih, sama. Ini tadi sudah, nah kita beranjak ke slide berikutnya. Ini adalah KPA. Jadi kalau tadi PA, sekarang adalah kuasa pengguna anggaran. Nah, prinsipnya bersifat ex officio yang saya katakan tadi. Jadi KPA ini melekat pada jabatan. Siapapun yang ditetapkan sebagai kepala satuan kerja atau biasa disebut dengan kepala kantor, di mana kantor atau satuan kerja ini mengelola DIPA, daftar isian pelaksana anggaran, maka secara ex officio dia dikatakan otomatis gitu ya, dia sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, kemudian sifatnya, jadi sifat KVA ini tidak terikat periode tahun anggaran. Artinya tidak perlu dibuat SK tiap tahun. Ya, kalau dia memang masih menjabat. Jadi contoh ada seseorang dia tahun ini diangkat dan dilantik menjadi kepala kantor. Maka pada saat dilantik otomatis dia menjadi KPA. Di tahun berikutnya tidak perlu lagi kemudian dibuatkan SK kepada yang bersangkutan untuk ditetapkan lagi sebagai KPA. Tapi dia otomatis ya karena dia tidak terikat pada periode tahun anggaran. Nah, sampai kapan? Ya sampai dia digantikan oleh pejabat yang lain. Ya itu KPA. Kemudian dalam kondisi tertentu dapat merangkap sebagai PPK ataupun sebagai PPSPM. Kapan ini bisa dilakukan? Ingat kondisi tertentu, misalkan jumlah karyawan yang ada di kantor tersebut sangat terbatas. Ini contoh ekstrim gitu ya. Dalam satu kantor ternyata hanya ada 3 atau 4 pegawai saja termasuk kepala kantor. Jadi kalau ada 3 orang berarti 2 lainnya adalah staf dari kantor tersebut misalkan. Nah, anggaplah sudah tidak ada orang lagi. Jadi kalau 3 orang tadi, 1 kepala kantor sebagai KPA, 1 diangkat jadi bendahara, misalkan tinggal 1 lagi. Nah, ternyata 1 ini maaf secara kompetensi tidak memenuhi misalkan. Nah, pada kondisi seperti ini maka bisa saja jabatan PPK dan PPSPM ini dirangkap oleh KPA. Nah, di masa yang lalu bahkan sebenarnya setiap kepala kantor itu tanda kutip ya otomatis diangkat pula menjadi PPK. Saat ini tidak demikian ya. Jadi kepala kantor selaku KPA bisa mengangkat pegawai yang lain yang memenuhi kualifikasi tentu saja untuk diangkat sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen. Jadi ini kondisi tertentu saja ya. Kemudian yang keempat, penunjukannya berakhir jika tidak ada alokasi tahun anggaran berikutnya. Contohnya misalkan tiba-tiba tidak ada DIPA lagi, ya memang cukup aneh ya. Ada satuan kerja, tapi kemudian tidak ada DIPA, ya otomatis dia berakhir. Sebenarnya di beberapa kementerian yang saya tahu di Kementerian PU misalkan, mereka memiliki satker yang sementara. Jadi ketika mereka ada proyek-proyek tertentu, mereka membentuk satker. Ya, satker sementara itu. Nah, satker sementara ini ya sampai dengan pelaksanaan proyek itu ada. Begitu proyeknya selesai, satkernya juga akan hilang ya, akan ditutup. Nah, otomatis dia tidak punya anggaran sehingga KPA-nya pun juga berakhir jabatannya. Nah, kemudian kewenangan dari KPA ini apa saja? Ada di pasal 8 ya, di PP 45 tahun 2013. Silakan Anda cek ya, tidak saya bahas di kesempatan kali ini, nanti Anda bisa cek PP 45 2013 yang tadi sudah diubah ya tentang tugas dan wewenang KPA itu sendiri.
Kemudian tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ada 2 ya, ada tanggung jawab formal dan tanggung jawab material. Nah, tanggung jawab formalnya sesuai dengan pasal 8 ya sama ya, jadi disebutkan di dalam pasal 8 mengenai tugas dan wewenang itu adalah tanggung jawab formal yang bersangkutan sebagai KPA. Nah, tanggung jawab materialnya adalah terkait dengan penggunaan atas setiap anggaran yang ada, yang dipercayakan kepada dirinya selaku KPA. Dan juga ingat, dia punya tanggung jawab terkait dengan keluaran atau output yang dihasilkan dari setiap anggaran yang dikeluarkan ya, atas beban anggaran negara. Jadi tanggung jawab output, tanggung jawab atas keluaran ada di tangan KPA. Sedangkan tanggung jawab outcomes kalau Anda lihat di slide sebelumnya ada di tangan PA, pengguna anggaran. Nah, ini adalah pejabat membuat komitmen. Secara prinsip, pejabat membuat komitmen memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang berakibat pada pembebanan anggaran. Nah, dengan kata lain, PPK ini biasa disebut juga adalah pejabat yang memiliki kewenangan atau yang dapat bertindak atau yang melakukan tindakan yang berdampak atau melakukan yang memberikan implikasi atau akibat adanya penerimaan maupun pengeluaran. Sebenarnya tidak hanya ke beban ya, ke pengeluaran tapi juga bisa terkait dengan penerimaan. Ya, nanti kita akan bahas khusus ya mengenai PPK ini. Kemudian tidak terikat ya sama tadi sampai dengan dia digantikan oleh petugas yang lain. Dalam satu satuan kerja PPK sekarang boleh lebih dari 1 orang ya. Kalau dulu PPK satu kantor 1 begitu, sekarang PPK bisa atau boleh lebih dari 1. Kemudian tidak merangkap. Nah, ini yang terpenting, tidak boleh ada rangkap jabatan dengan PPSPM dan juga bendahara. Ini terkait dengan sistem pengendalian internal di mana memang jabatan-jabatan tertentu tidak boleh dilakukan rangkap untuk menghindari adanya konflik kepentingan. Kemudian kewenangannya ada di pasal 12 di PP 45 2013, silakan Anda cek PP tersebut, silakan Anda download dari internet. Kemudian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangan pasal 12 tadi ditambah dengan kebenaran material. Artinya, kalau ada satu proses pengadaan barang dan jasa, kebenaran material atas pengadaan barang tadi itu menjadi tanggung jawab PPK. Termasuk akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara. Maksudnya apa? Bukti hak tagih ini misalkan yang paling mudah itu kwitansi atau surat tagihan dari pihak ketiga ya, dari penyedia barang dan jasa, nanti kalau di PBJ disebutnya seperti itu. Jadi ketika ada bukti tagihan dalam bentuk kwitansi, maka kebenaran isi yang ada di kwitansi termasuk kebenaran atas barang dan jasa yang diterima oleh satuan kerja itu menjadi tanggung jawab dari PPK karena itu disebut dengan kebenaran material. Nah, sehingga kalau Anda sering mendengar ya, ada kasus misalkan pembangunan jembatan, baru beberapa bulan diresmikan kemudian jembatan itu rubuh. Nah, maka yang tanggung jawab adalah PPK. Karena PPK tanggung jawabnya sampai kebenaran material. Kemudian ada PPSPM. Ya, apa saja prinsipnya adalah pengujian. Ya, jadi kalau PPSPM karena SPM-nya adalah surat perintah membayar, maka PPSPM ini kewenangannya pada pengujian atas setiap tagihan yang diajukan oleh PPK. Jadi PPK tadi mengajukan ya tagihan, nah tagihannya akan diuji kebenarannya oleh PPSPM ya. Kemudian tidak terikat periode sama ya. Kemudian 1 DIPA. Nah, ini dia. 1 DIPA itu hanya 1 PPSPM. Jadi PPK boleh lebih dari 1, tapi PPSPM hanya 1. Dan kemudian dia tidak boleh merangkap sebagai PPK ataupun sebagai bendahara. Kewenangannya ada di pasal 15. Nah, di sini disebutkan ya kewenangannya diantaranya menguji SPP. SPP itu surat perintah pembayaran. Yang membuat SPP ini adalah PPK. Ya, jadi PPK waktu mengajukan tagihan itu dia akan menerbitkan SPP, surat perintah pembayaran, ditujukan kepada pejabat ini SPM, penandatangan SPM, nanti mereka akan melakukan pengujian atas SPP tadi ya. Juga selain SPP, nah SPP ini biasanya dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung ya, macam-macam ya, termasuk kontrak ya,
kemudian bukti, berita acara serah terima pekerjaan ya dan sebagainya. Nah itu akan diuji oleh, PPSPM. Kemudian menolak, ya dia berkewenangan untuk menolak atau mengembalikan SPP yang diajukan jika tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kemudian, PPSPM juga akan membebankan tagihan pada mata anggaran yang sudah ada, yang sudah tersedia. Dia akan tetapkan, "Oh, kegiatan ini, pengajuan ini masuk ke mata anggaran sekian, 521111 misalkan begitu ya. Kemudian dia akan menerbitkan SPM, surat perintah membayar, di mana SPM ini akan ditujukan kepada kuasa bun atau KPPN. Kemudian menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen hak tagih. Nah, dokumen itu disimpan oleh PPSPM. Jadi dokumen-dokumen yang diajukan oleh PPK tadi dalam bentuk SPP, dokumen-dokumen lainnya itu disimpan baik-baik di SPM. Kalau dulu, nah ini kita bicara dulu ya. Dulu dokumennya diserahkan ke KPPN karena dulu penandatanganan SPM itu ada di KPPN ya. Jadi KPPN pun menyimpan dokumen-dokumennya. Sekarang tidak demikian, sudah dipisahkan ya. Jadi SPM tetap ada di lingkungan Satker, eee, KPPN selaku kuasa bun tidak lagi menyimpan dokumen. Nah sehingga, keutuhan atas dokumen ada di tangan PPSPM. Kemudian juga melaporkan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA. Ini melaporkan ya, pertanggungjawaban kepada atasannya. Nah, tanggung jawabnya ada sesuai dengan yang tertera di pasal 15 tadi dan kemudian ini ada kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan administrasi. Jadi dia akan melakukan verifikasi, biasa disebutnya begitu ya. Setiap dokumen yang masuk, SPP yang masuk, dokumen yang kelengkapan dokumen yang disertakan itu akan dicek kebenarannya, angka-angkanya, contoh misalkan antara huruf dengan angka tidak berbeda ya. Contoh misalkan 150, 150.000 itu benar atau tidak. Kemudian pembebanan mata anggarannya benar atau tidak. Kemudian dokumennya lengkap atau tidak. Kemudian, secara, formal ya dokumen ini misalkan apakah sudah dibubui oleh Metrai, kalau memang terutang biaya Metrai, sudah ada atau tidak. Ya kemudian ada tanda tangan, stempel, ya cap basah dan seterusnya itu akan dicek oleh, PPSPM. Dan seterusnya sehingga nanti dia akan menerbitkan SPM. Nah, begitu dia menerbitkan SPM, maka dia bertanggung jawab ya atas akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukannya. Sehingga kalau ada kesalahan bayar, ya jadi kesalahan bayar disebutnya, maka tanggung jawab itu ada di tangan SPM, bukan bendahara. Ya karena bendahara itu cuma juru bayar saja nanti ya. Jadi PPSPM ini punya peran yang cukup luar biasa. Dia harus bekerja secara hati-hati karena kalau ada kesalahan pembayaran, kesalahan penetapan mata anggaran, maka dialah yang bertanggung jawab. Kemudian bendahara. Nah, tadi ada bendahara penerimaan maupun pengeluaran ya. Nah, secara prinsip bendahara ditunjuk oleh menteri atau kepala Satker. Dia juga tidak terikat oleh periode tahun anggaran, dia tidak boleh merangkap sebagai KPA atau kuasa bun dan kemudian sesuai undang-undang perbendaharaan dia adalah pejabat fungsional. Nah, yang kelima nih, harus memiliki kompetensi sebenarnya ya, memiliki sertifikat, maksudnya sertifikat kompetensi bahwa yang bersangkutan memang memiliki kemampuan terkait dengan pengelolaan keuangan. Apakah selaku bendahara penerima ataukah selaku bendahara pengeluaran. Di beberapa satuan kerja umumnya mereka-mereka yang diangkat menjadi bendahara namun belum memiliki kompetensi maka disarankan bahkan ditugaskan segera untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan kebendaharaan. Nah, tanggung jawabnya ini yang paling penting nih. Jadi kalau Anda menjadi bendahara, maka tanggung jawab atas tugas yang Anda lakukan itu, secara pribadi. Artinya melekat ke pribadi Anda. Kalau ada kehilangan uang misalkan ya, atau kehilangan, barang, surat berharga kalau ada ya di kantor Anda, di mana uang dan surat berharga tadi adalah milik dari kantor, ya maka kalau hilang Anda akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi ya. Jadi nanti kalau tentang tuntutan ya, tuntutan, akibat adanya kelalaian ini masuk ke tuntutan perbendaharaan, tuntutan perbendaharaan. Jadi nanti ketika kita membahaslah tentang
pertanggungjawaban keuangan negara itu ada 2 jenis tuntutan ya, ada tuntutan, ganti rugi ya TGR disingkatnya dengan tuntutan perbendaharaan. Tuntutan perbendaharaan adalah tuntutan yang diajukan kepada para bendahara, kalau TGR kepada non bendahara. Ya, jadi dia bertanggung jawab secara pribadi. Secara pribadi atas uang pendapatan negara yang berada dalam pengelolaannya juga secara tadi tanggung jawabnya secara fungsional kepada, kuasa BUN. Jadi, bendahara ini agak berbeda ya dengan PPK maupun PPSPM. Kenapa? Karena bendahara ini sebenarnya adalah tanda kutip ya, semacam perwakilan dari kuasa BUN yang ada di Satker ya, tanda kutip perwakilan itu. Nanti kita lihat, gambarnya. Nah, ini dia. Ini adalah alur tugas dan tanggung jawab pejabat perbendaharaan. Anda lihat sini ada PA. PA bisa mendelegasikan kewenangannya kepada KPA. Nah, PA ini biasanya adalah menteri atau pimpinan lembaga, dia juga bisa mendelegasikan kewenangan kepada kepala Satker Satuan Kerja. Jadi di sini adalah ex officio ya, ini melekat otomatis. Nah, Anda bisa lihat di sisi kanannya KPA ini bisa menunjuk ya, atau menugaskan PPK, kemudian bisa menugaskan PPSPM, dan juga bisa menugaskan atau menunjuk BP, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan, ya termasuk BPP. BPP ini sebenarnya ada istilah sekarang ada Bendahara Pengeluaran Pembantu, ya. Nanti lengkapnya Anda bisa cek di Peraturan Menteri Keuangan tentang pelaksanaan kegiatan, tata cara pelaksanaan APBN, ya. Nah, jadi, PPK, PPSPM, kemudian Bendahara Pengeluaran dan termasuk Bendahara Penerimaan ya, di sini penerimaan kita abaikan, kita keluarkan dulu. Kemudian dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu ini ditunjuk oleh, KPA atau garis miring ya, Kepala Satker. Dan Anda bisa lihat untuk PPK dan PPSTM ini ya garis panahnya ke sana ya, dari KPA, sedangkan bendahara itu anak panahnya dilihat dari Kepala Satker. Ini orang yang sama, tetapi penunjukannya karena, fungsi yang berbeda. PPK dan PPSPM itu fungsi sebagai KPA, begitu ya, fungsi sebagai kuasa pengguna anggaran, sedangkan bendahara ini ditunjuk oleh orang yang sama itu, dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai kepala satuan kerja, ya. Nah, kemudian bagaimana tuh garis-garis kanan? Nanti ada penjelasannya ya, nanti Anda bisa baca, ini penjelasannya sudah disiapkan di sini, tapi saya uraikan kurang lebih seperti ini. Nah, di dalam proses pengadaan dan barang dan jasa, kita batasi di sana, ini contoh saja alurnya ya. Di sini ada penyediaan barang dan jasa. Nah, di dalam proses penyediaan barang dan jasa, ada pihak ketiga yang disebut dengan penyedia barang dan jasa ini ya. Nah, di mana prosesnya itu bisa melalui pengadaan barang dan jasa ya, biasa kalau di, peraturan disebut dengan PPJP, PBJP, pengadaan barang dan jasa pemerintah, di mana ada pihak ketiga yang disebut dengan penyedia barang dan jasa. Pihak inilah yang akan menyuplai, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh suatu satuan kerja. Tentu saja prosesnya macam-macam ya. Ada yang melalui pemilihan langsung, ada penunjukan langsung, kemudian ada yang melalui mekanisme tender ya atau lelang disebutnya begitu. Nah, apa itu pemilihan langsung, penunjukan langsung, tender, ada tender cepat dan sebagainya, nanti kita bahas pada materi tentang PBJ, pengadaan barang dan jasa. Nah, singkatnya begini, ada pihak ketiga yang sudah melakukan perikatan. Nah, perikatan dengan siapa? Anda bisa lihat yang ungu nih, perikatan dengan PPK. Jadi kalau ada pengadaan barang dan jasa, maka penyedia barang dan jasa itu melakukan perikatannya dengan PPK, bukan dengan bendahara, bukan dengan PPSPM, nggak ada hubungannya itu, ya. Jadi kalau berikat, ya melakukan perikatan dengan PPK. Bahwa nanti penyedia ini mungkin akan berurusan dengan PPSPM, dengan bendahara, ya mungkin saja, tergantung ya nanti proses pembayaran seperti apa. Tapi terkait dengan perikatan, penyedia barang dan jasa ini hanya berhubungan dengan PPK. Asumsikan di dalam kasus ini, penyedia barang dan jasa ini mendapatkan kontrak ya melalui satu tender, ditetapkan sebagai pemenang dan kemudian melakukan perikatan dengan PPK. Maka selanjutnya tentu saja penyedia barang ini akan menyediakan barang dan jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan di dalam proses pengadaan,
dan kemudian ketika mereka telah selesai, singkat cerita ya sudah selesai, mereka akan mengajukan tagihan. Nah, tagihan tadi bukan diajukan ke bendahara, tetapi diajukan juga melalui PPK. Karena penyedia tadi berikatan, jadi melakukan perikatan dengan PPK, maka ketika dia mengajukan, jadi penyedia barang jasa ini mengajukan tagihan, juga mengajukan tagihannya kepada PPK. Nah, PPK nanti akan mengajukan tagihan kepada PPSPM gitu ya. Dia akan menerbitkan SPP, surat permintaan pembayaran kepada PPSPM. Tentu saja nanti SPP, surat permintaan pembayaran ini akan dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang ditetapkan, yang dipersyaratkan. Itu diajukan kepada PPSPM. Nah, PPSPM ini akan melakukan pengujiannya. Dia akan melakukan pengujian atas dokumen yang diajukan kepada dirinya, ya. Nah, ketika PPSPM ingin mengecek betul nggak tuh barangnya sudah ada dan sebagainya, ya boleh-boleh saja ya, meskipun PPSPM sebenarnya hanya kebenaran atas administratifnya. Apakah SPP-nya sudah benar, apakah dokumen-dokumennya sudah lengkap dan benar dan sebagainya. Namun kalau PPSPM ingin meyakini, ingat karena PPSPM ini nanti yang bertanggung jawab terhadap pembayaran ya, dia ingin tahu benar nggak nih barang dan sebagainya, ya maka dia harus berkoordinasi dengan PPK ya untuk memastikan bahwa barang itu benar-benar sudah sesuai gitu ya. Nah, selanjutnya PPSPM apabila setuju dengan SPP tadi, dia akan menerbitkan SPM, surat permintaan membayar. Nah, SPM ini diajukannya ke kuasa bun, dalam hal ini adalah KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan. Nah, KPPN juga akan melakukan pengecekan ya, jadi akan melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen, atas kebenaran pembebanan mata anggaran, termasuk ketersediaan mata anggaran yang dibebankan tadi. Apabila semua dokumen lengkap dan benar, maka KPPN akan menyetujui SPM tadi dan akan diterbitkan SP2D, surat perintah pencairan dana. Nah, SP2D ini ada yang diajukan ke bendahara ya, ada yang bisa diajukan kepada penyedia langsung. Nanti ada istilah pembayaran LS ya. Jadi karena SP2D ini ada yang LS langsung. LS itu artinya langsung dibayarkan kepada rekening penyedia barang dan jasa. Ingat ya, tidak pakai tunai ya. Jadi sudah tidak ada lagi pembayaran tunai, semuanya via bank. Ya, itu disebut dengan LS, pembayaran LS. Nah, bisa juga melalui ke bendahara kalau memang SP2D-nya ini menggunakan uang persediaan. Nah, dengan asumsi tadi kontraknya nilainya besar, ya sebaiknya tidak menggunakan uang persediaan tapi menggunakan SP2DLS yang langsung uang tadi masuk ke rekening penyedia barang dan jasa. Nah, apabila ternyata dari proses pengadaan tadi nilainya tidak besar gitu ya, dan uang tadi bisa dibayarkan melalui uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran ataupun bendahara pengeluaran pembantu, ya maka nanti bisa berkaitan dengan penyedia ya, jadi bisa dibayarkan langsung ke penyedia. Begitu seterusnya, termasuk kalau ada pertanggungjawaban dari masing-masing para pejabat perbendaharaan kepada atasannya masing-masing. Nah, lengkapnya ini nanti Anda bisa baca, di sini sudah diuraikan keterangan bagan alur dari 1A, 1B sampai dengan bagan alur ke-11. Silakan Anda baca nanti. Ini adalah contoh ya, hubungan kerja dan tanggung jawab di antara para pejabat perbendaharaan. Dan di sini ada PA, kemudian ada kuasa PA atau KPA, di sini ada PPK, di sini ada PPSPM ya. Di mana tadi kita sudah sampaikan ya bahwa PA akan mendelegasikan kewenangannya kepada kuasa PA, dan kuasa PA bisa menugaskan pejabat atau pegawai yang lain sebagai PPK dan PPSPM. Nah, ini contoh ya. PA memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan untuk membangun sarana transportasi. Jadi ada tugas dan kemudian berwenang untuk melaksanakan kegiatan ini, yaitu membangun sarana transportasi. Maka kewenangan formalnya ini ada di pasal 4 sesuai dengan yang ada di pasal 4 ayat 2 di Undang-Undang Perbendaharaan. Kemudian materialnya tadi sudah kita ungkapkan adalah outcomes atau hasil. Hasilnya apa nih?
terhubungnya transportasi antar daerah, itu outcome. Nah, bukannya output itu, Pak. Wah, kalau output itu kalau misalkan bikin jembatan, ya jembatan, bikin jalan, jalan. Nah, jalan, jembatan itu output. Tapi terhubungnya, hubungan atau transportasi antar daerah itu adalah outcome-nya. Nah, ini menjadi tanggung jawab PA. Sementara kuasa pengguna anggaran, dia akan melaksanakan kegiatan di sini contohnya pembangunan jembatan. Di mana kewenangan formalnya ada di pasal 8 sebagai KPA dan outputnya adalah jembatan. Yang tadi saya sampaikan, jadi kalau dia diminta bikin jembatan, maka jembatan yang sudah selesai itu adalah output, di mana jembatan tadi harus sesuai dengan spesifikasi yang tertera di dalam dokumen pengadaan, di mana spesifikasi di dalam dokumen pengadaan tadi pun juga harus menyesuaikan dengan volume yang ada di dalam DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Selanjutnya PPK. Nah, PPK ini yang akan melakukan perikatan dengan pihak ketiga. Misalkan untuk pembangunan jembatan ini dilakukan dengan tender. Nah, maka tanggung jawab pelaksanaan tender itu ada di PPK. Oh, Pak, bukannya ada di ini, Pak, di UPLB. UPLB itu unit pengadaan ya. Jadi kok UPLB ya, unit pengadaan ya. Ada unit pengadaan atau ada yang nyebut dengan pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan itu kalau nilai tertentu itu biasa ditangani oleh PPK. Ada juga dengan Pokja pengadaan, sekarang kelompok kerja pengadaan. Nah, baik dilakukan melalui kelompok kerja, unit pengadaan ya, ataupun oleh pejabat pengadaan, prosesnya memang sedemikian rupa nanti kita akan bahas di materi tentang PBJ, di mana proses pengadaannya memang dilakukan oleh panitia, namun perikatannya nanti dilakukan oleh PPK. Dengan kata lain, panitia pengadaan itu bertanggung jawab hanya dalam proses pengadaannya. Nah, di dalam konteks tertentu, PPK bisa melakukan intervensi kepada panitia tadi apabila ada hal-hal yang dianggap tidak benar. Nanti kita bahas ya di PBJ. Kemudian formalnya ini ya ada di pasal 12 dan kemudian kewenangan materialnya adalah fisiknya. Nah, jadi tanggung jawab atas fisik jembatan tadi sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan di dalam dokumen pengadaan itu menjadi tanggung jawab PPK. Nah, kemudian ada PPSPM, dia akan melakukan pengujian dokumen pembangunan jembatan tadi dan kemudian melakukan pembebanan mata anggaran yang terkait. Nah, dia juga melakukan pengujian administratif terkait dengan kebenaran, kelengkapan, dan keabsahan atas dokumen hak tagih. Ini kurang lebih ya hubungan kerja tanggung jawab di antara para pejabat perbendaharaan. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu pelaksanaan belanja. Secara prinsip pembayaran belanja pemerintah dilakukan secara langsung atau biasa disingkat dengan LS gitu ya. Kepada pihak penyedia kecuali apabila terdapat hambatan dalam menggunakan mekanisme uang persediaan. Jadi sebenarnya ada pilihan lain yaitu menggunakan UP atau uang persediaan. Kalau di perusahaan UP ini biasa dikenal dengan istilah petty cash atau dana kas kecil. Nah, tapi secara prinsip sebaiknya memang proses pembayaran itu melalui LS. Ini prinsip umum di dalam pelaksanaan belanja. PA atau KPA melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA yang telah disahkan. Nah, untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen pelaksanaan anggaran tadi, maka PA-KPA berwenang melakukan atau mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. Nah, di mana untuk perikatan ini tadi kita sudah tahu akan didelegasikan kepada PPK. Nah, di sini disebutkan dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Artinya bahwa PA, KPA atau PPK dilarang melakukan perikatan yang nilainya melebihi batas atau pagu anggaran yang ditetapkan. Jadi kalau misalkan tadi contoh pembangunan jembatan, pagu anggarannya sebut saja 1 miliar, maka mereka dilarang melakukan perikatan yang nilainya di atas 1 miliar. Itu maksudnya.
Kemudian PA-KPA berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran atas tagihan-tagihan tadi atas beban APBN. Tentu saja ini nanti dilaksanakan oleh PPSPM. Kemudian pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh bendahara negara atau kuasa BUN. Ini tadi dilakukan melalui bendahara pengeluaran gitu ya. Nah, ini adalah kewenangan pelaksanaan belanja. Di mana Anda bisa lihat di sini yang tadi saya katakan di depan tadi ada pembeda tegas. Ini garis tegasnya ada di sini ya. Jadi sudah ada pembedaan, pemisahan secara tegas kewenangan antara administratif dengan kewenangan perbendaharaan atau komtabel, antara menteri ya dengan, pimpinan lembaga dengan menteri keuangan sebagai BUN. Ya ingat menteri keuangan juga menteri teknis gitu ya atas kementerian yang dipimpinnya, tapi di sini kita pisahkan menteri keuangan sebagai BUN dan menteri keuangan sebagai kementerian teknis. Nah, Anda bisa lihat di sini bahwa pengurusan administratif sekarang ini seluruhnya diserahkan kepada kementerian. Yang dimaksud dengan saat ini kapan? Sejak diundangkannya Undang-Undang Keuangan Negara 2023. Jadi memang sudah hampir 20 tahun yang lalu. Sebelumnya ini antara dua kewenangan ini saling tumpang tindih. Nah, sekarang di Undang-Undang Keuangan Negara sudah dibenahi, kewenangan atau pengurusan administratif disebutnya itu menjadi kewenangan penuh dari kementerian atau lembaga terkait selaku pengguna anggaran dan juga pengguna barang. Baik dalam hal pembuatan komitmen, pengujian dan pembebanan maupun dalam hal perintah pembayaran yang sudah kita bahas tadi sebelumnya ya. Pembuatan komitmen itu oleh PPK gitu ya. Kemudian pengujian pembebanan oleh PPSPM, perintah membayar ini oleh bendahara. Ya meskipun perintah membayar ini bisa dilakukan oleh pejabat tempat komitmen sebenarnya ya. Nanti pembayarannya bisa melalui bendahara pengeluaran apabila menggunakan UP, uang persediaan. Nah, itu adalah pengurusan administratif atau administratif bahir. Sedangkan, Menteri Keuangan selaku BUN, dia melakukan pengujian juga, tetapi sebatas, pengujian atas ini, komtabel atau perbendaharaan ya, komtabel bahir. Maksudnya adalah untuk memastikan apakah misalkan mengajukan pembayaran gitu ya ke sana, apakah dananya tersedia atau tidak, sesuai dengan mata anggaran yang terkait. Ya karena di KPPN itu ada kontrol ya, ada kartu pengendali mata anggaran. Jadi ketika Anda mengajukan, satu nilai yang dibebankan pada mata anggaran tertentu, tetapi mata anggaran itu sudah over ya, jadi sudah melebihi pagu ya pasti akan ditolak juga. Jadi pengujiannya hanya sebatas pengujian seperti itu. Termasuk apabila memang sudah, benar, sudah valid ya maka dilakukan pencairan dana. Itulah mengapa KPPN nanti akan menerbitkan surat perintah pencairan dana atau disingkat dengan SP2D. Sebenarnya kan SPPD gitu ya. Kenapa kok tidak disingkat dengan SPPD? Karena SPPD ini dulu dipakai, singkatannya sudah dipakai untuk surat perintah perjalanan dinas ya. Maka untuk SP pencairan dana ini disingkat dengan SP2D. Nah, tujuannya pemisahan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas ya dari masing-masing pihak supaya jelas tidak ada tumbang tindih lagi dan kemudian menjamin terselenggaranya saling uji atau check and balance. Jadi kan berarti akan saling mengecek ya. Jadi Kementerian Negara punya tanggung jawab, dia akan mengecek, kemudian Menteri Keuangan selaku BUN juga akan melakukan pengecekan dan ini menjadi semakin sehat ya dalam proses pelaksanaan anggaran khususnya anggaran belanja. Ini adalah penjelasan singkat atas gambar tadi, kewenangan administratif biasa disebut dengan otorisator ataupun ordonatur. Ya, dia melakukan perikatan atau tindakan lain yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran, kemudian melakukan pengujian pembebanan tagihan dan melakukan merintah pembayaran. Ini yang sudah kita singgung berkali-kali. Yaitu adalah kewenangan administratif selaku otorisator dan ordonatur. Nah, sedangkan kewenangan perbendaharaan atau komtabel ini ada di tangan Menteri Keuangan selaku BUN, tugasnya adalah sebagai kasir gitu ya, sebagai, pihak yang menyimpan uang ya, juru bayar juga. Kemudian dia juga sebagai pengawas keuangan disebut dengan Reh Matekhit dan Wet Matekhit.
REH itu aturan ya, peraturan-peraturan, WET itu, perundang-undangan, ya sama ya. REH Matahit dan WET Matahit. Nah, apa itu REH dan WET? Silakan Anda cek. Ini mereka yang ahli hukum, bisa menjelaskan. Kebetulan saya bukan ahli hukum. Dan kemudian juga selaku manajer keuangan Republik Indonesia, itu adalah kewenangan komtabel atau perbendaharaan. Ini adalah alur pelaksanaan belanjanya. Nah, seperti yang sudah saya utarakan sebelumnya, kurang lebih akan seperti ini. Ini lebih jelas lagi ya. Di sini ada ada KPA, kemudian di sini ada kuasa-bun, KPPN ya di bawah ini tugasnya pencairan dana, sedangkan KPN nanti dibantu oleh PPK dan dibantu oleh PPSPM. Ini contoh ada pengadaan barang dan jasa. Apa itu Pak pengadaan barang dan jasa? Tadi sudah saya sampaikan, nanti kita akan bahas pada materi tentang PBJ. Jadi di dalam proses pengadaan barang dan jasa nanti ada perikatan atau disebut dengan perjanjian. Perjanjian ini nanti bentuknya adalah kontrak, ya. Dan kemudian nanti ada prestasi kerja yang diberikan oleh para penyedia barang dan jasa sesuai dengan kontrak. Dan kemudian apabila sudah diberikan prestasi kerja tadi, kemudian mereka boleh atau berhak mengajukan penagihan ya, namanya dul mantehet. Nah, apa ini dul mantehet? Apa ini WET dan REH? Silakan Anda cek ya. Kemudian penagihan ini dilakukan dengan menerbitkan SPP, surat permintaan pembayaran yang dibuat oleh PPK ya. Di mana SPP ini diajukan kepada PPSPM dan PPSPM nanti akan melakukan pengujian atas tagihan dan dia juga akan melakukan pembebanan pada mata anggaran yang terkait, dan kalau sudah maka dia akan melakukan perintah pembayaran yang melalui penerbitan SPM. Nah, SPM ini diajukan ke, Anda bisa lihat sini sudah ke kuasa-bun ya. Jadi ke KPPN akan melakukan pengujian atas kebenaran dokumen, kesesuaian mata anggaran ya, kemudian ketersediaan dana. Nah, kalau sudah oke, maka akan dilakukan pencairan dana dengan menerbitkan SP2D. Nah, hal ini tertuang di pasal 57 dan 76 di PP 45 tahun 2013 tentang tata cara APBN. Tata cara pelaksanaan APBN. Kemudian pengertian belanja di sini. Yani untuk melengkapi saja. Di Undang-Undang 17 tahun 2023 dan di Undang-Undang APBN serta di PMK 102 tahun 2018 disebutkan seperti ini. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kekayaan bersih itu biasa disebut juga dengan aset bersih, yaitu aset dikurangi dengan kewajiban atau hutang, itu kekayaan bersih. Nah, di mana belanja negara ini berdampak terhadap pengurang atas nilai kekayaan bersih. Nah, bagi Anda yang background-nya akuntansi ini mudah ya. Jadi kalau di perusahaan itu biaya atau beban. Nah, beban itu kan akan mengurangi kekayaan bersih perusahaan. Nah, kemudian di PP 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa belanja negara adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau RKUN ya, rekening kas umum negara, ya, RKUN gitu ya, yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Tidak diperoleh kembali, kenapa? Ya karena ini bicara belanja gitu ya. Yang ada kan kalau sudah belanja nggak bisa tarik kembali. Ya apalagi di dalam kwitansi misalkan sudah ditetapkan ya, dinyatakan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kembali. Kurang lebih mirip seperti itu ya. Jadi belanja negara juga dianggap sebagai satu belanja yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya. Ya sebenarnya bisa saja ya kalau memang ternyata ada kesalahan-kesalahan yang memang mengakibatkan pihak penyedia harus mengembalikan. Tapi secara prinsip sebenarnya itu tidak boleh terjadi. Oke, ini adalah klasifikasi belanjanya. Di belanja pemerintah pusat berdasarkan bagian anggaran. Apa itu bagian anggaran? Ingat, tergantung dari nomenklatur kementerian, lembaga, dan negara. Ada berapa kode BA atau bagian anggaran tergantung berapa banyak jumlah kementerian lembaga yang ditetapkan atau yang dibentuk oleh presiden. Ya,
Ya bagian anggaran, kodenya 3 digit, yang terakhir adalah 999, ini khusus untuk bendahara umum negara. Nah, di sini ada jenisnya, ada bagian anggaran kementerian lembaga dan ada bagian anggaran untuk BUN ya, Menteri Keuangan ini. Nah, untuk di BA Kementerian Lembaga ini sudah kita bahas di materi tentang belanja, tentang jenis-jenis belanja ya. Di materi sebelumnya itu ada sedikit materi tentang jenis-jenis belanja, sudah dibahas di sana, yaitu diantaranya adalah belanja pegawai, ada belanja barang dan jasa, ada belanja modal dan bantuan sosial. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian di BUN itu ada belanja pegawai juga, ada belanja barang jasa, ada pembayaran kewajiban utang. Nah, nomor 3 ini kan Anda lihat tidak ada ya di kementerian lembaga selain BUN. Kemudian subsidi juga Anda bisa lihat tidak ada di sebelah sana, hibah juga tidak ada di sebelah sana ya. Kemudian bantuan sosial. Nah, kalau belanja bantuan sosial di sini juga ada bantuan sosial. Kemudian ada belanja lain-lain. Nah, ini gambaran ya bagian anggaran yang dikelola oleh kementerian lembaga yang sebelah kiri dengan yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Nah, bagaimanakah pelaksanaan belanja menurut PP 45 tahun 2013? Nah, di antaranya ada yang dimaksud dengan pelaksanaan komitmen ya. Nah, di dalam pelaksanaan komitmen ini dinyatakan bahwa pagu anggaran yang sudah terikat komitmen tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain. Artinya tidak boleh mata anggaran tertentu yang sudah terikat komitmen tiba-tiba kemudian dibatalkan, digunakan untuk kebutuhan yang lain gitu ya. Kenapa? Karena sudah terikat komitmen. Nah, kecuali belum ada perikatan. Atau kalau memang, bisa dilakukan, penyelesaian perselisihan dengan pihak penyedia barang dan jasa misalkan seperti itu ya silakan saja. Hanya saja secara etika apabila, seorang PPK yang melalui PA, KPA tadi sudah melakukan perikatan, ya maka itu perikatan harus dilaksanakan sampai dengan selesai. Kemudian proses pengadaan barang dan jasa sebelum tahun anggaran itu dapat dimulai setelah RKA, rencana, kegiatan dan anggaran disetujui oleh DPR. Jadi, saat ini di pasal 59 dinyatakan bahwa di PP 45 tadi dinyatakan bahwa, kita bisa jadi, PPK itu boleh melakukan perikatan, melakukan proses pengadaan barang dan jasa PPK melalui, panitia pengadaan itu dapat melakukan proses pengadaan barang dan jasa ketika RKA-nya sudah disetujui oleh DPR. Itu sudah boleh dimulai proses pengadaannya. Tetapi perikatannya tetap dilaksanakan di tahun anggaran berjalan. Contoh, saat ini adalah bulan November 2022. Nah, tentu saja di November 2022 RKA sudah selesai ya, sudah disetujui oleh DPR. Nah, maka proses pengadaan untuk tahun 2023 dapat dilaksanakan mulai saat ini gitu ya. Meskipun perikatan jadi kontraknya itu baru boleh ditandatangani di tahun 2023 nanti. Itu maksudnya. Nah, dari pasal 59. Kemudian izin pejabat yang berwenang atas perjanjian yang membebani anggaran lebih dari 1 tahun anggaran. Jadi harus ada izin ya kalau membebani lebih dari 1 anggaran atau biasa disebut dengan tahun jamak. Contohnya misalkan tadi bikin jembatannya cukup panjang dan lebar dan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun anggaran ya, maka harus ada izin dulu. Kemudian perjanjian menggunakan falas, valuta asing dapat membebani dipa rupiah murni dengan nilai yang ekuivalen dengan falas tadi. Jadi, PPK boleh melakukan perikatan dalam bentuk mata uang asing, tetapi nanti pembebanannya tetap, menggunakan nilai ekuivalen, nilai yang diekuivalensikan sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan nanti dibayarkan dengan dipa rupiah murni. Kemudian ada kewajiban menyetorkan uang hak negara yang berasal dari komisi, rabat, potongan, ataupun penerimaan lain. Artinya, ketika dalam proses pengadaan barang dan jasa tadi ada komisi, rabat, potongan yang menjadi hak negara, maka komisi, rabat, potongan, dan sebagainya tadi harus disetorkan. Karena itu menjadi hak negara. Kemudian bagaimana dengan penyelesaian tagihan? Penyelesaian tagihan kepada negara dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah. Nah, ini yang harus
pastikan nih oleh para PPSPM ya, pejabat yang menandatangani SPM untuk memulai pembayaran. Kewenangan bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran atau menolak perintah bayar dari KPA. Artinya bendahara berhak untuk menolak ya, membayar dan menolak perintah bayar kalau memang tidak sesuai. Jadi bukan menolak karena sentimen pribadi misalkan, itu tidak boleh gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang menurut bendahara pengeluaran ini, tidak benar gitu ya, karena misalkan dokumennya diketahui tidak benar, kemudian, dana yang tersedia di mata anggaran itu memang tidak ada, maka bendahara berhak untuk melakukan penolakan. Ingat, ketika bendahara menyetujui apabila nantinya di masa yang akan datang terjadi selisih dana, ada kerugian negara, maka kerugian tadi menjadi tanggung jawab kerugian terkait dengan pengelolaan keuangan ya, yang ada di tangan bendahara, itu menjadi tanggung jawab pribadi dari bendahara. Maka bendahara ini harus berani ya, menolak pembayaran apabila memang harus ditolak. Kewajiban PPK untuk mengesahkan bukti pembelian atau pembayaran sebagai hak tagih kepada negara. Nah, artinya PPK ini, punya kewajiban untuk mengesahkan. Jadi dia ikut tanda tangan juga atas bukti pembelian pembayaran tadi, termasuk diantaranya membubuhkan tanda tangan pada saat menandatangani berita acara serah terima pekerjaan. Ya, meskipun nanti berita acara serah terima ada panitia tersendiri, ya ada kelompok-kelompok yang ditetapkan, tetapi sebenarnya mereka bekerja untuk dan atas nama PPK. Nah, kemudian ada penyampaian SPM, surat perintah membayar oleh KPA dilengkapi dengan pernyataan benar. Nah, itu nanti ada surat pernyataan ya, terkait pada saat pengajuan SPM, terkait dengan perhitungan tagihan dan atau, data-data perjanjian. Jadi nanti KPA juga ikut tanda tangan ya. Jadi KPA tidak lepas tangan ya, bukan berarti karena KPA sudah tunjuk, PPK, tunjuk PPSPM, kemudian dia lepas tangan, tidak begitu ya. Tetap ada bagian-bagian yang harus tanda tangani oleh KPA sebagai keikutsertaannya dalam pertanggungjawaban. Kemudian pembayaran dapat dilakukan sebelum barang jasa, dengan menyampaikan jaminan. Gini, pada hakikatnya pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah hanya bisa dilakukan ketika barang dan jasa itu sudah diterima. Jadi memang, kalau dengan pemerintahan itu Anda selaku penyedia harus menyerahkan dulu barang dan jasanya, baru kemudian dibayarkan. Jadi bayarnya di belakang memang. Tetapi bisa saja Anda mendapatkan pembayaran sebelum barang dan jasa diserahkan. Syaratnya Anda harus menyampaikan jaminan atas pembayaran. Jaminan ini ada jaminan yang dikeluarkan oleh bank, disebut dengan bank garansi, ada jaminan yang diterbitkan oleh lembaga keuangan non-bank. Nah, itu dari perusahaan asuransi biasanya ya. Kemudian kewajiban untuk memperhitungkan kewajiban apabila, pihak ketiga masih mempunyai hutang kepada negara. Nah, contoh begini, Anda melakukan perikatan dengan PTX, ya, kemudian Anda harus membayar senilai Rp100.000.000, tetapi ternyata di masa yang lalu PTX ini pernah dilakukan audit dan dinyatakan prestasi dan kemudian dinyatakan harus mengembalikan uang negara gitu ya sebesar 20 juta misalkan ya. Nah, kita sebagai, pihak pengelola anggaran ketika tahu PTX ini, pernah memiliki tagihan, pernah memiliki tagihan yang, pada saat pemeriksaan harus dikembalikan sebesar 20 juta tadi contohnya, dan saat ini mereka akan kita bayarkan tagihan sebesar 100 juta, maka kita harus menagihnya, memotong. Ya, kita memotong kalau dia belum bayar ya, kecuali si PTX tadi menyatakan, "Pak, saya sudah membayarkan, kekurangan atau kelebihan pembayaran ada berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh, APIP, Aparat Pengawasan Internal, atau oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, dan saya sudah bayarkan, ini bukti bayarnya." Nah, kalau sudah, membayar tadi ya, maka Anda bisa bayar utuh. Tapi kalau kita tahu dia punya utang, maka utang tadi Anda boleh potong, perhitungkan. Tanggung jawab PPK menata usahakan komitmennya, menata usaha artinya mencatat ya. Jadi PPK itu juga mencatat. Kemudian ada kewajiban menyampaikan data komitmen tadi kepada kuasa BUN ya, dan juga kepada KPA ya. Karena, PPK itu melaporkan KPA dan juga melaporkan kepada, kuasa BUN ke KPPN. Kemudian dalam menerbitkan SP2D, kuasa BUN melakukan pengujian SPM tadi yang diajukan oleh KPA dan hak tagih kepada negara diselesaikan paling lambat
30 hari kalender. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya ya, karena di KPPN juga ada norma waktu. Jadi ada standar layanan yang terkait dengan norma waktu, kalau saya tidak salah misalkan SPM yang masuk sebelum jam 12 atau jam 11 saya lupa ya, maka, dipastikan SP2D kalau tidak ada masalah akan terbit pada hari yang sama. Tapi kalau SPM terbit diajukan lebih dari jam 12 misalkan, maka SP2D akan terbit di hari berikutnya, begitu. Nah, kemudian terkait dengan belanja pegawai. Nah, belanja pegawai paling sedikit terdiri dari kompensasi dalam bentuk uang atau barang. Kemudian belanja pensiun, uang tunggu, dan kontribusi sosial lainnya. Kemudian pelaksanaan belanja pegawai dilakukan berdasarkan SK, ya surat keputusan kepegawaian dan atau peraturan perundangan yang terkait di bidang kepegawaian. Ini terkait dengan belanja pegawai ya. Kemudian kewenangan KPA untuk menunjuk petugas pengelola penatausahaan pembayaran belanja. Jadi nanti biasanya ada disebutnya dengan bendahara gaji gitu ya. Jadi bendahara gaji ini bendahara pengeluaran sebenarnya, tetapi dia khusus menangani belanja pegawai saja. Pak, boleh nggak bendahara gaji ini digabung oleh bendahara pengeluaran? Boleh boleh saja ya, sepanjang mampu. Tapi biasanya bendahara gaji dipisahkan ya, karena biar dia fokus, terhadap pengeluaran-pengeluaran terkait dengan belanja gaji, karena untuk mengurus gaji itu rumit juga gitu ya, termasuk harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 dan sebagainya. Kemudian pengaturan pembayaran, gaji dan atau tunjangan, atau dalam bentuk lainnya dilaksanakan setiap bulan pada hari kerja pertama. Kewenangan Menteri Keuangan menetapkan satuan harga dan bentuk pemberian tunjangan terkait dengan tunjangan beras, pakan atau, pangan atau beras. Tanggung jawab KPA untuk menghitung kewajiban, pejabat negara dan pegawai negeri kepada penyelenggara jaminan sosial ya. Gaji-gaji yang diberikan kepada para PNS atau ASN itu sudah termasuk, penyelenggaraan jaminan sosial, ada potongan-potongannya. Kemudian bagaimana dengan belanja barang dan belanja modal? Belanja barang paling sedikit meliputi belanja barang dan atau jasa, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Pemberian honorarium kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan atau pejabat lain yang terlibat dalam tim panitia kelompok kerja itu masuk ke belanja barang dan belanja modal. Biasanya belanja barang ya, jadi honorarium itu masuknya ke belanja barang. Kemudian pengaturan izin presiden atau penunjuk yang di pejabat yang ditunjuk terlebih dahulu sebelum perjalanan dinas ke luar negeri. Nah, ini terkait dengan SPD, surat surat perjalanan dinas ya. Termasuk kalau perjalanan dinasnya ke luar negeri. Pemberian uang pesangon kepada pegawai yang dipindahkan, jadi uang pindah biasanya disebutnya kecuali ke tempat baru, kecuali di tempat baru dia mendapatkan perumahan dinas. Pemberian dana operasional bagi pimpinan lembaga negara atau menteri pimpinan lembaga untuk kegiatan yang bersifat strategis dan khusus, ini yang spesifik. Kemudian belanja modal untuk memperoleh penambahan nilai aset, tetap atau nilai aset lainnya. Memperoleh atau menambah ini maksudnya pemeliharaan ya. Pemeliharaan yang kalau di akuntansi disebut dengan capital expenditure. Kalau memperoleh ini berarti melakukan pengadaan baru ya untuk belanja modal. Nah, apa itu belanja subsidi? Belanja subsidi untuk memenuhi hajat hidup orang banyak terdiri dari belanja subsidi energi dan non-energi. Salah satunya apa tuh non-energi? Pupuk ya, pupuk itu disubsidi. Kemudian Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal untuk mengelola anggaran belanja subsidi. Nah, belanja subsidi ini dikelola oleh Menteri Keuangan. Untuk subsidi ini dikelola oleh DJA. Kemudian Kementerian Keuangan selaku PA atas anggaran belanja subsidi tadi menunjuk pejabat satu-satu. Nah, tadi DJA tadi ya. Kemudian Menteri Keuangan selaku PA atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat lingkungan KL yang membidangi fungsi pelaksanaan pemberian subsidi. Nah, tergantung jenis subsidinya. Kalau subsidi energi berarti ke Kementerian ESDM, subsidi tadi apa pupuk ya berarti Kementerian Pertanian dan seterusnya. Kemudian penyusunan dan pengesahan DIPA untuk anggaran belanja subsidi dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Subsidi yang belum dapat diperhitungkan sampai dengan tahun anggaran pembayarannya dilakukan berdasarkan DIPA tahun anggaran berikutnya. Ini untuk subsidi ya, ketentuan subsidi. Untuk bantuan sosial, belanja bantuan sosial untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi, jadi semakin miskin misalkan, dan
atau kesejahteraan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Bentuk belanja bantuan sosial ini terdiri dari bantuan sosial yang bersifat konsumtif ya, bantuan sosial yang bersifat produktif, bantuan sosial yang melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga tertentu. Ini adalah saluran-saluran yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait bantuan sosial. Kemudian pembayaran belanja bantuan sosial melalui lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga tertentu dilakukan melalui transfer uang, bisa transfer barang ataupun transfer jasa. Ini bentuk-bentuknya. Jadi bantuan sosial itu bisa dilakukan dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, dan juga bisa dalam bentuk jasa. Kemudian pelaksanaan pembayaran dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan atau melalui kelompok-kelompok masyarakat. Ini ketentuan mengenai bantuan sosial. Dan kemudian hibah. Belanja hibah terdiri dari belanja hibah ke pemerintah daerah. Jadi hibah dari pemerintah pusat itu bisa diberikan kepada pemerintah daerah, bisa kepada BUMN, bisa kepada BUMD, atau bahkan ke pemerintah asing atau lembaga asing. Nah, di sini ada informasi di Kementerian Keuangan ada namanya LDKPI ya. Ada lembaga dana kerjasama pembangunan infrastruktur. Mudah-mudahan saya tidak keliru singkatannya ya. Anda bisa cek di internet LDKPI. Ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk bekerja sama pembangunan infrastruktur, memberikan hibah. Umumnya hibah kepada negara-negara yang tidak mampu atau kondisi keuangannya lebih buruk dari kita, kira-kira begitu. Atau tidak lebih baik dari kita. Menteri Keuangan selaku PA atas anggaran belanja hibah menunjuk pejabat eselon 1 Kementerian Keuangan untuk menjalankan fungsinya. Hibah ini kalau saya tidak salah ada di DJPPR ya, di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Pengelolaan Resiko. Kemudian Menteri Keuangan selaku PA menetapkan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan selaku KPA tadi ya, ada direktorat yang ada di bawah DJPPR untuk undangan hibah. Kemudian penyusunan dan pengesahan DIPA untuk belanja hibah tadi dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Pembayaran belanja hibah dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening penerima tujuan hibah. Ya. Dan belanja lain-lain untuk melaksanakan kegiatan bersifat mendesak, tidak terduga, strategis, serta diharapkan tidak berulang, maka akan disediakan alokasi anggaran belanja lain-lain. Nah, ini untuk mengantisipasi. Di antaranya kalau misalkan ada bencana alam ya. Menteri Keuangan selaku PA atas anggaran belanja lain-lain menunjuk pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, kalau tidak salah ada di DJA. Di mana Menteri Keuangan selaku PA atas anggaran belanja lain-lain menetapkan pejabat pada KL yang menggunakan belanja lain-lain tadi yang ada di DJA, Direktorat Jenderal Anggaran. Penyusunan dan pengesahan DIPA untuk anggaran belanja lain-lain tadi dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan dan untuk mengurangi resiko fiskal pada APBN, Menteri Keuangan dapat melakukan kontrak manajemen resiko untuk mengurangi resiko fiskal ya, untuk memberikan perlindungan terhadap resiko keuangan, resiko ekonomi termasuk juga kalau ada bencana alam dengan cara melibatkan penyedia jasa asuransi. Ini adalah cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi resiko fiskal terhadap APBN. Jadi banyak ya caranya. Kemudian ada belanja transfer ke daerah atau disingkat dengan TKD ya, transfer ke daerah. Menteri Keuangan bertindak selaku PA untuk mengelola anggaran transfer ke daerah. Ya, ada yang nyebutnya dengan dana perimbangan. Menteri Keuangan selaku PA atas anggaran belanja transfer ke daerah menunjuk pejabat eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan untuk menjalankan fungsi PA yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK ya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Menteri Keuangan selaku PA atas anggaran belanja transfer ke daerah tadi menetapkan pejabat di Kementerian Keuangan untuk menggunakan anggaran dana transfer tadi. Itu dia ada pejabat, ada direktur yang ada di bawah DJPK. Kemudian KPA menerbitkan surat keputusan mengenai rincian alokasi anggaran ke daerah untuk melaksanakan anggaran transfer ke daerah atau biasa disebut dengan dana perimbangan tadi.
Nah, adapun tata cara pembayaran belanja ada 3, ya sebenarnya 2 sebenarnya, yaitu LS dan UP, di sini ditambahkan dengan TUP, tambahan uang persediaan. Jadi sebenarnya, yang biasa dikenal itu LS dan UP, ya ini TUP ini tambahan. Nah, yang dimaksud dengan pembayaran langsung atau LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran atau langsung kepada penerima hak lainnya, yaitu rekanan atau pihak ketiga. Jadi LS itu ada LS langsung ke pihak ketiga, rekanan, termasuk ke pegawai. Contoh misalkan pegawai melakukan perjalanan dinas, itu bisa menggunakan mekanisme LS atau LS-nya ke bendahara pengeluaran terlebih dahulu, ya. Dan untuk LS ini berdasarkan perikatan kerja, surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya. Sedangkan UP atau uang persediaan atau dana kas kecil, ini dikelola oleh bendahara ini. Ini adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu. Kenapa jumlah tertentu? Karena nanti ditetapkan ya melalui peraturan Menteri Keuangan berapa jumlah UP dari setiap satker, tergantung dari jumlah dipanya ya. Yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Itulah mengapa disebut dengan petty cash ya kalau di swasta. Jadi operasional sehari dari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Jadi kalau memang ya ada pembayaran yang nilainya tidak besar, misalkan hanya 100.000, 50.000, 20.000, kalau pakai LS kan rasanya terlalu terlalu berlebihan. Ya, maka untuk pengeluaran yang kecil yang memang pengeluaran ini menurut sifat dan tujuannya tadi ya tidak mungkin dilakukan ya mungkin-mungkin saja sebenarnya gitu ya, tapi dianggap tidak mungkin melalui mekanisme LS, maka menggunakan mekanisme UP atau uang persediaan. Nah, ada TUP, tambahan uang persediaan, yaitu uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan mendesak dalam 1 bulan. Nah, ini ada mekanisme pengajuannya ya. Di mana apabila bendahara memandang saldo uang muka, uang persediaan maaf, saldo UP atau uang persediaan yang ada dipandang tidak mencukupi untuk kebutuhan 1 bulan ke depan, maka bendahara dapat mengajukan TUP, tambahan, uang persediaan. Nah, ini gambarannya kurang lebih seperti ini tata cara pembayarannya. Ini ada RKUN atau RKUN, rekening kas umum negara. Nah, ini dibayarkan langsung kepada pihak ketiga. Ini RKUN ini ada di kuasa BUN ya, di KPPN. Nanti ada di sini ada bank operasional 1 ya, ada bank operasional 2, ada bank operasional 3. Ya, ada disebut dengan BO, bank operasional. Kemudian ada sekuen 1 melalui rekening kas umum negara, dibayarkan langsung melalui bendahara pengeluaran, baru kemudian kepada pihak ketiga. Dilakukan segera ya. Jadi seolah-olah transit dulu ke bendahara. Kemudian bisa juga melalui mekanisme UP, melalui bendahara disimpan dulu, ya kemudian baru diatur ya sedemikian rupa dibayarkan kepada pihak ketiga. Jadi banyak cara pembayaran belanja yang paling nyaman sebenarnya LS ya, khususnya kalau memang transaksinya bernilai besar. Tapi untuk nilai-nilai kecil bisa saja menggunakan mekanisme LS melalui bendahara atau UP atau TUP. Demikian penyampaian materi kita kali ini terkait dengan pelaksanaan belanja negara. Mohon maaf kalau di bagian akhir tadi saya agak cepat ya supaya durasinya tidak terlalu lama. Anda bisa mempelajari kembali materi ini dengan membuka slide-nya atau Anda bisa menambah wawasan Anda dengan mencari berbagai informasi yang tersedia di internet. Saya kira banyak banget informasi di sana. Demikian, terima kasih, sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.